Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN bagi di channel. Apa kabar nih? Hari Jumat, hari yang penuh berkah ya. Selalu diulang-ulang. Selalu saya ulang bahwa semua hari penuh berkah. Allah ciptakan hari sama 24 jam dengan kesempatan yang sama bagi semua orang. Tinggal masing-masing orang mengisi hari-hari itu setiap detiknya dengan ibadah, taat, atau dengan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua ya. Teman-teman sekalian, kemarin Kamis itu ada berita di banyak media online. Saya ambil dari Bangka Pos ya, dari grup Tribun ya. Ada judul berita 97.000 anggota TNI Polri ikut bermain judi online. PPATK sebut 461 pejabat negara terlibat. Dasar nggak? 97.000 men. Allahu Akbar. Kalau 97.000 TNI Polri yang kita nggak tahu sehari-hari ngapain, apakah mereka termasuk yang gebukin mahasiswa, aksi-aksi, apakah mereka yang termasuk jadi centengnya oligarki ketika berhadapan dengan rakyat karena tanah-tanah rakyat dirampas ya. Saya nggak tahu yang 97.000 itu yang mana, cuma disebut jumlahnya 97.000. Anda bisa bayangkan nggak 97.000 itu kalau dikumpulkan itu hampir 1 GBK penuh. Gelora Bung Karno ya. Gelora Bung Karno mungkin kalau kapasitas bangkunya sih penuh ya. Tapi kan kita kan suka ngitung ke lapangan area atletik yang buat lari sekitar lapangan hijau itu. Lalu para sampah masyarakat gini, sorry ya saya bilang sampah masyarakat ya, karena 97.000 TNI Polri ini kan harusnya melayani kepentingan rakyat ya. Dari yang mereka terima, tapi mereka malah seperti itu, dan bukan mustahil dari 97.000 itu melakukan berbagai macam tindakan yang secara hukum melanggar etika, moral, dan sebagainya. Ya, mulai dari kalau yang polisi jualan sabu, duitnya untuk main judol dan sebagainya terusnya. Kalau yang TNI jadi centeng-centeng misalnya ya, centeng-centeng oligarki, pengusaha-pengusaha segala macam, uangnya bukan dikasih ke istrinya tapi buat judol. Nauzubillah min dzalik, astagfirullahalazim. Yang lebih miris lagi, PPATK juga menemukan 461 pejabat negara terlibat. Saya bacain ya. 97.000 anggota TNI Polri ikut bermain judi online. PPATK ada 461 pejabat negara yang terlibat. Judi online merambah ke semua kalangan masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga, dokter, hingga pejabat. Tak hanya itu, tak sedikit pula anggota TNI Polri yang ikut bermain judi online. Tentu saja TNI Polri pun manusia biasa ya, tentu saja. Tapi memang judi ini sesuatu yang makanya Islam menyebutnya sebagai salah satu perbuatan haram terlarang ya, karena daya rusaknya luar biasa. Karena daya rusaknya juga bukan kepada yang bersangkutan saja. Kalau dia kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, maka keluarganya akan rusak. Pasti rusak. Kalau dia pejabat negara, karena kalah terus, uang kita, rakyat Indonesia, dijebol, ditimpe ya. Ampun. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Kelompok Humas PPATK. PPATK itu kenapa nggak diterangin ya? Setingkat Kompas loh. PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, harusnya disingkat dulu, dijelaskan dulu di paragraf pertama, di kalimat pertama, baru selanjutnya dibawa mau PPATK nggak apa-apa. Tapi nggak semua pembaca paham PPATK itu apa. Pagi-pagi ngasih kuliah jurnalistik. Ya, PPATK dalam dialog Koordinator Kelompok Humas PPATK Nasir Kongah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV yang mengangkat tema perang melawan judi online. Ada TNI Polri 97.000
ikut bermain judi online, kata Nasir ya. Selain TNI Polri, Nasir menuturkan pemain judi online juga ditemukan pada 1,9 juta pegawai swasta. 1,9 juta pegawai swasta. Lalu ada pengusaha, pedagang, ibu rumah tangga, buruh, akuntan, wartawan, nelayan, petani, seniman, pensiunan, dokter, hingga pejabat negara. Jadi memang tidak memandang bulu apapun dan profesinya, siapapun dia, apapun latar belakangnya, disikat semua ketularan kecanduan. Pejabat negara ini ada 461 yang terlibat. Di samping itu, sambung Nasir, demikian juga ditemukan anak-anak di bawah usia 11 tahun diidentifikasi bermain judi online sebanyak 1.162. Saya nggak ngerti nih gimana caranya dia bisa tahu 1.162 anak orang itu adalah anak-anak di bawah 11 tahun. Apakah waktu mau mendaftar ikut judi online itu mencantumkan namanya? Saya nggak ngerti. Ya, yang terbesar usia antara 20 sampai 30 tahun. Kata Nasir, data-data itu sudah disampaikan kepada pihak terkait sebagai bentuk pencegahan terhadap judi online seperti halnya TNI Polri. Cukup kita kasih apresiasi di Polri maupun TNI, semangat pemberantasan judi online cukup kuat. Aduh, ya belum lagi artis-artis ya. Nah teman-teman sekalian, soal judi online yang kembali merebak ini beritanya, maksud saya, itu kita jadi teringat tokoh sentral, Menteri Kominfo sebelumnya ya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari, yang dari awal dia menjabat juga banyak masalah. Banyak masalah dan memang orang ini dianggap tidak kompeten. Dia menjadi menteri semata-mata karena Joko Widodo memberikan jatah atas jasa-jasanya dengan projonya, pro-Jokowinya, mengantarkan Jokowi duduk di tampuk singgasana kekuasaan. Tapi dengan judul ini projo oleh para netizen diplesetkan menjadi pro judi online, J-nya judi, O-nya online ya, projo. Nah, orang ini juga disebut-sebut oleh polisi Direktur Kriminal Umum Mabes Polri, disebut tidak mustahil akan diperiksa terkait 16 orang anggota, 16 pegawai Komdigi yang sekarang disebutnya komunikasi dan digital, itu ternyata bukan cuma terlibat, tapi dia membina situs-situs judi online, ya, situs-situs judi online, dan membina itu dengan cara yang dahsyat yang kita sendiri baru kepikir, oh iya ya, bisa begitu ya. Jadi orang ini, Adi Kismanto terutama, calon pegawai yang tidak lulus seleksi, tapi kemudian direkrut secara diam-diam dan diberi kepercayaan untuk membuka dan menutup situs online, memblokir dan membuka oleh Tony Tomang, orang dekatnya Budi Ari. Dan kalau Budi Ari mengelak, nggak kenal sama Adi Kismanto, dia tertangkap kamera hadir dalam pernikahan Adi Kismanto yang disebut juga Valen. Nah, ini Budi kan nih gagah nih, ya, siap saja diperiksa aja. Ya. Tapi di balik kegagahan itu, mungkin pakar mikroekspresi ya, ada juga saya tahu ada spesifikasi keahlian mikroekspresi yang sering juga dipakai oleh televisi untuk membahas gestur, mimik orang-orang tertentu yang sedang menjadi trending ya. Kalau nggak salah saya juga pernah dibahas tuh. Saya pernah baca beritanya waktu kesangkut kasus tempat jin buang anak. Ya kan begitu heboh, saya bikin video menyatakan permohonan maaf, tapi oleh pakar gestur itu mikroekspresi saya dibahas. Oke, kita nggak ke situ ya. Tapi kalau dibahas misalnya, mungkin orang pakar itu mengatakan ketika Budi siap diperiksa, ada saya sendiri yang bukan pakar aja membacanya
wajahnya itu tidak sesiap lidahnya gitu loh ya. Padahal kita suka percaya bahwa wajah mata itu jendela hati kan begitu ya. Nah, saudara sekalian, apakah betul kira-kira polisi akan memeriksa Budi Aris Setiadi? Bisa jadi, ya mungkin. Apalagi petinggi Polri di Krimsus tadi, di Krimmud itu tadi sudah bicara, tidak mustahil. Tapi bagaimana ujung cerita pemeriksaan ini yang bisa terbelah dua ciut? Ya, bisa menyatakan Budi tidak terlibat atau Budi terlibat. Ketika mengatakan tidak terlibat, maka kita ingat KPK. Ya, gratifikasi, jet pribadi yang ditumpangi Kaisang tidak termasuk gratifikasi. Oke, itu kan kita jadi paham ada remote control yang menggerakkan. Tentu saja KPK akan membantah-bantah, mungkin akan mengatakan coba buktikan remote controlnya. Ya kayak kentut aja, ada baunya tapi nggak ada warnanya, nggak ada apa lagi ya. Baunya ada, aduh bau kentut nih. Tapi gimana membuktikan dari pantat siapa tuh kentut keluar, kan sudah. Ada 5 orang, 7 orang, 10 orang di ruangan itu gimana caranya? Ya kan? Nah, pada kasus Budi Ari ini tadi saya katakan kalaupun polisi memeriksa, maka kemungkinannya dua, terlibat atau tidak terlibat. Kalau terlibat atau tidak terlibat bahkan, khususnya kita jadi mau nggak mau memori kita terseret pada pertemuan tanggal 3 November di Solo ketika Presiden Prabowo Subianto pulang dari Papua terbang ke Solo untuk makan malam ke rumah Jokowi, kemudian mereka makan malam angkringan. Kita yang rakyat biasa, yang tidak paham politik saja pasti mengendus ada sesuatu di luar makan malam biasa ya. Ini kita beresin asinya dulu. Kurang ke bawah ya, sebentar. Ya. Jadi kita yang rakyat umumnya, rakyat awamnya akan merasa ada sesuatu. Dan memang patut diduga, sangat patut diduga kedatangan Prabowo soan kepada Presiden Jokowi yang disebut-sebut oleh Sutoyo Abadi sebagai tindakan yang sangat memalukan itu, kuat diduga bahwa itu adalah antara lain bicara soal Budi Aris Setiadi. Tinggal bagaimana remote dari Joko Widodo, apakah amankan, selamatkan, atau korbankan. Nah, ini tetap menarik, tapi kalau dikorbankan rasanya kecil. Kalau kita ngomong komposisi kemungkinan mungkin 70-30 ya minimal ya, 70 diamankan, 30 dikorbankan. Kalau dikorbankan karena Budi Aris sudah sesumbar berani pecat saya bongkar rahasia negara. Rahasia negaranya saya kira lebih banyak terkait dengan Joko Widodo. Karena dia orang dekatnya Joko Widodo dengan projonya. Nah, ini menarik. Bagaimana kira-kira skenario berikutnya? Apakah Prabowo akan kembali? Nah, saya katakan kembali. Karena sebelum-sebelumnya sudah lakukan. Kembali mengikuti perintah Jokowi atau dia buktikan bahwa dia adalah Presiden Republik Indonesia yang berdaulat dan masih menjabat. Sementara dia akan buktikan kepada publik bahwa Joko Widodo adalah mantan presiden yang tidak beda dengan SBY, Megawati, siapa lagi? Oh ya udah meninggal ya, siapa namanya, Gus Dur dan Habibie sudah meninggal ya. Tidak ada bedanya. Dia hanya mantan presiden yang sepatutnya dihormati, iya. Tapi sangat tidak patut untuk disowani terus-menerus, untuk dipatuhi dan ditakuti, ditaati perintah-perintahnya. Agak sulit memang, saya berkali-kali melewat platform YouTube ini, podcast ini, berkali-kali saya mengatakan bahwa saya dipaksa dan terpaksa berhusnuzon kepada Prabowo Subianto. Harapannya Prabowo tidak menjadi seperti Joko Widodo. Harapannya Prabowo tidak menjadi pelanjut Joko Widodo.
Harapannya Prabowo akan menjadi antitesa Joko Widodo. Dibuktikan dengan pernyataan-pernyataannya, tindakan-tindakannya, keputusan-keputusannya yang menganulir dan membenahi kerusakan yang ditimbulkan akibat kebijakan dan perilaku Joko Widodo. Tapi harapan-harapan itu semakin susah dipertahankan ketika dari hari ke hari kita disuguhi pertunjukan yang sebaliknya. Bagaimana seorang presiden berdaulat berkali-kali mengunjungi mantan presidennya. Sulit. Nah, bagaimana? Kita tunggu. Kalau ada 461 pejabat negara, sayang sekali PPATK tidak menyebut selevel apa pejabat negara itu. Apakah sampai tingkat menteri? Wih, ngeri sekali. Tingkat dirjen, direktur, kasubdit, kepala bagian gitu, nggak ngerti. Ya, setingkat apa? Selevel apa? Para pejabat negara yang terlibat 461 orang itu dalam judi online. Karena judi online ini kan sangat merusak, ya. Mungkin di awal-awal sekali, 2 kali dikasih menang, sehingga ketagihan, selanjutnya dikuras terus. Dan itu dalam sebuah video pendek yang sempat viral, ada anak muda yang membuktikan bahwa gue bisa buktikan judi online itu full 100% diatur. Nih ya, dikasih contoh menit. Jam sekian, menit sekian, detik sekian. Dia lagi tekan ya. Akun ini gue kasih untung sekian, bukan cuma 9 juta. Misalnya dikasih 7.654.350 perak. Sampai sedetil itu, lalu tang ting dung, jebret. Kejadian. Jadi memang betul-betul dalam kendali bandar. Nah, kalau para pejabat yang disebut-sebut pintar-pintar itu masih saja main seperti itu, para TNI Polri yang disebut sebagai Bayangkara. Bayangkara ya, penjaga kedaulatan negara dan keamanan negara juga terlibat. Bukan cuma tadi emak-emak, dokter, wartawan, tukang ojek, pedagang dan sebagainya, tapi level TNI Polri dan pejabat negara, maka judi online sungguh sangat merusak. Dan saya nggak habis pikir kalau masih ada saja tangan-tangan yang berusaha melindungi Budi Ari Setiadi, mantan Menkominfo yang data-datanya semakin terbuka secara publik bahwa orang ini patut diduga kuat jadi backing dari 16 karyawan Kominfo, Komdigi yang sekarang itu membackingi, membuka tutup akun-akun situs judi online dengan imbalan 8,5 juta rupiah per akun per bulan, sehingga dari 1.000 akun itu terkumpul 8,5 miliar rupiah. Dan akal kita mengatakan tidak mungkin 8,5 miliar rupiah itu hanya dimakan oleh 16 pegawai tadi. Apalagi para pegawai si Adi Kusmanto tadi menyewa, merekrut anak-anak untuk jadi operator dengan gaji cuma 5 juta sebulan. Bayangkan saudara sekalian, berapa nilai yang menggelembung setiap bulan yang nyaris mustahil hanya dinikmati 16 orang ini. Pak Menteri kebagian nggak? Kan gitu kan ya. Oke teman-teman sekalian, kita tunggu akhir drama seperti ini, tapi kita berharap bahwa para pejabat kita, Allah beri hidayah ya, agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka dosa sangat besar karena menyengsarakan rakyat Indonesia, dan mereka kembali ke jalan yang benar. Pada para polisi, kembali bekerja dengan profesional dan proporsional, transparan, akuntabel. Tidak menjadi alat kekuasaan. Pada para TNI dan khususnya Panglima TNI, ini loh anak buah Panglima TNI yang ikut terlibat judi online. Astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita, dan kita mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.